Kita bersyukur kepada Tuhan, sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita mau datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Ini kami sebagai anak-anak-Mu, kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian yang mengatakan, hanya dekat padamu. Sepanjang hidup
Angkat pujian yang kembali dari awal. Katakan hanya dekat Allah. menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa bersekutu dengan-Mu Tuhan.
Karena hanya di dalam Tuhan kami mendapatkan damai sejahtera. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami mendapatkan sukacita dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan, sumber damai sejahtera kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang berharga Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul untuk beribadah pada sore hari ini ya Tuhan. Dan pada sore hari ini kami mau mempersiapkan sikap hati yang terbaik kami Tuhan. Untuk kami datang menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang sangat layak untuk menerima pujian dari kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami berikan kepada Tuhan selain puji dan sembah kami kepadamu ya Tuhan. Mari Allah penuhi ruangan ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Roh Kudus hadirlah di tempat ini Tuhan. Segala kuasa kegelapan iblis yang mau mengganggu ibadah kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sertai dan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya persilakan untuk kembali duduk. Kita bersyukur kita adalah orang yang lebih dari pemenang karena Allah adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Saat kalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, tinggalkan akan Dia, Yesus saja segala raja. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah panggilan Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah panggilan Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, biarkanlah panggilan Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita adalah orang yang lebih dari pemenang karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Haleluya.
takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Di atas segala nama. Saya persilahkan untuk kembali duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Ibu Pendeta Jenny Mogo Gibung. Beliau memiliki pelayanan di GPDI Ebenezer di Kalimantan Timur. Untuk itu, mari kita sama-sama dengarkan kesaksian dari beliau. Saya undang Ibu Pendeta Jenny untuk berkenan maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Menyerukan nama Tuhan adalah kesukaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong, memberkati perjalanan kami dari Samarinda menuju ke tempat ini. Sehingga boleh bertemu dengan hamba Tuhan yang ada di tempat ini dan sudah menyambut kami dengan luar biasa. Ini suatu sukacita bagi kami sebagai pendatang yang baru. Puji Tuhan. Dan terima kasih juga kami kepada hamba Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Tentunya kita semua mempunyai kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya menyaksikan bagaimana perjalanan kehidupan saya di tengah-tengah melayani pekerjaan Tuhan. Terhitung pelayanan yang saya kerjakan saat ini baru terhitung kurang lebih 6 tahun. Sebelumnya saya sebagai ibu rumah tangga mendampingi suami
yang mempunyai suatu jabatan di kelurahan. Dan melayani pekerjaan Tuhan, saya tahu adalah melayani Tuhan yang mempunyai segalanya. Di tengah-tengah kehidupan yang nyaman, zona nyaman, saya terjun dalam pelayanan dan mengambil keputusan untuk masuk sekolah Alkitab tahun 2018-2019. Selesai sekolah Alkitab 1 bulan, saya mendapat ujian yang daripada Tuhan. Saya kecelakaan dan dinyatakan kaki saya patah. Saya hanya berkata terima kasih Tuhan. Jangan buat hati saya untuk kecewa, tetapi buat saya untuk terus bersuka cita untuk melayani Tuhan. Komitmen saya untuk melayani Tuhan. Dan saya pun ada sampai saat ini dalam bendang Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kami melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan mulai memampukan kami untuk merawat kakak ipar saya yang pada waktu itu sudah sangat tua. Dan saya pun bersyukur jemaat yang kami pun layani terus mensupport dan mendukung kami. Puji Tuhan. Dan sudah sampai di sini kesaksian saya belum menyampaikan perkenalan keluarga saya. Suami saya orang Dayak Kalimantan Tengah dan kami mempunyai 3 orang anak. Dan saat ini anak saya kebetulan ada 2 orang. Yang pertama kerja di Bogor, yang kedua sudah diangkat menjadi polisi. Saya bersyukur, dan yang ketiga masih duduk di kelas 3, di kelas 1 SMA. Dan suami saya terus mensupport, mendukung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami pun ada di daerah ini karena ada hal yang akan kami ikuti di minggu akan datang dalam rangka pendidikan kami. Maklum, masih belajar. Walaupun mungkin kita sudah terhitung umur di atas, tetapi ternyata pendidikan itu terus kita harus raih. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur. Biarlah kesaksian yang kita dengar juga kembali mengingatkan kita dan kembali membakar semangat kita untuk terus semangat melayani Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat mengerti kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat sanggup menolong kehidupan kami Tuhan. Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan. Katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih mengerti.
kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hati kami diliputi dengan rasa syukur. Terima kasih karena keberadaan kami memahami semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan dan pertolongan-Mu sampai detik ini. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah lalai dalam menyatakan kasih semua janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengampuni dosa, kesalahan, keliruan, kelemahan, kegagalan kami Tuhan, dalam pengiringan kami kepada Engkau. Tuhan tolong ke depan kami semakin setia, semakin lagi melakukan kehendak Tuhan. Biar firman Tuhan senantiasa menerangi perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus senantiasa menolong, memberikan kekuatan, kuasa kepada kami. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami mau menerima semua firman Tuhan yang kami dengar, yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Kami berdoa buat hamba Tuhan yang Tuhan percayakan hari ini untuk melayani. Kuduskan, layakkan, urapi secara khusus. Urapan yang sama juga ada pada kami. Kuasa kegelapan, roh-roh jahat, niat-niat orang jahat, mara bahaya, kuasa kegelapan semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ruangan maupun kehidupan kami dikuasai oleh Tuhan. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai saya dan saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu benar-benar baik, sangat baik. Khususnya saya pribadi, bahkan kami sekeluarga boleh menikmati kebaikan Tuhan. Dan saat ini saya tidak menyangka bisa kembali ke tempat ini berkumpul bersama dengan Bapak Ibu Gembala, Om Yeremia, Tante Lydia yang begitu luar biasa baiknya. Ketika saya berpraktek kurang lebih 26 tahun yang lalu. Sangat lama. Tapi saya melihat Tante dan Om tetap seperti dulu. Luar biasa. Saya bersyukur bisa berkumpul kembali bersama di tempat ini. Saya lihat Kesia yang tadinya masih SD, saya gonceng bersama Efraim waktu sekolah ya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah luar biasa, sudah sukses, sudah diberkati Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Ya puji Tuhan. Perkenalkan, saya kembali memperkenalkan pribadi saya dan keluarga. Nama saya Katarina Fitrianti. Kenapa ada Katarina Fitrianti? Katarina pasti tidak asing kalau itu biasanya nama Kristen. Tapi Fitrianti, kenapa kok bisa ada Fitrianti? Karena almarhum bapak saya Muslim.
Jadi waktu saya berpraktek di tempat ini, itu bapak saya masih muslim. Pergumulan demi pergumulan boleh saya rasakan secara pribadi sebagai seorang anak. Menjadi doa kami sekeluarga agar ayah saya bisa percaya kepada Tuhan. Singkat cerita, karena waktu tidak banyak ya. Singkat cerita, bapak kami yang tadinya belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setelah kami sekolah, saya pribadi sekolah Alkitab, akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menerima baptisan air, dan luar biasanya lagi masuk pendidikan sekolah Alkitab bersama mama saya. Luar biasa Tuhan. Itulah perbuatan Tuhan. Dan yang membaptis ayah saya, almarhum ayah saya, adalah suami saya sendiri. Kalau saya berpikir flashback keadaan waktu saya waktu itu baru lulus SMA, sekolah Alkitab, berpraktek di Jakarta yang saya tidak tahu apa-apa. Waktu itu masih anak mami. Tapi puji Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya pribadi. Saya bersyukur bisa bersama menjadi pengerja. Waktu itu kami berempat. Di bawah bimbingan Bapak Ibu Gembala yang begitu luar biasa, baiknya membimbing kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Setiap pergumulan kita, itu pasti ada jalan keluar. Setiap kerinduan kita, itu pasti akan Tuhan kabulkan. Amin. Saya menikah dengan suami saya, nama suami saya Christian Pelealu, orang Manado. Ayah saya itu Dayak Kalteng, mama saya Manado. Jadi akhirnya mereka berdua bisa sekolah Alkitab, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Saya memiliki 2 orang anak. Yang pertama, anak perempuan namanya Christine Esther Emanuela Pelealu, dipanggil Ella. Sekarang sedang menyusun skripsi, sudah semester 8, mengambil jurusan psikologi. Dan anak yang kedua, adiknya sekarang sudah kelas 12 dan tahun ini juga akan melanjutkan kuliah. Bantu doa agar mereka semua bisa menjadi berkat seperti hamba-hamba Tuhan di sini, anak-anak gembala yang luar biasa melayani Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama segera membuka Alkitab kita. Saya ambil di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Untuk menghormati firman Allah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Jika sudah mendapat, saya ingin kita bergantian. Kaum bapa membaca ayat yang ke-19, kaum ibu yang ayat yang ke-20 bergantian sampai ayat yang ke-27. Pendengar atau pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja,
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Firman Tuhan saya memberi tema pada saat ini, mengendalikan lidah, menjaga hati. Mengendalikan lidah, menjaga hati. Disampaikan firman Tuhan pada saat ini, dikatakan di ayat yang pertama, ayat yang ke-9 Mas, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tuhan menciptakan telinga kita 2, mulut kita 1, bukan satu hal yang biasa saja, tapi Tuhan punya maksud. Mengapa telinga kita 2 dan mulut kita 1 adalah agar kita bisa lebih banyak mendengar. Banyak mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat-nasihat yang membangun kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan dikatakan firman Allah apa? Lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata bukan berarti bahwa kita lambat untuk berkata-kata itu kita lebih sedikit berbicara. Tapi dimaksud firman Allah, lebih bijak dalam berbicara. Pikirkan dulu apa yang harus kita katakan. Dengar apa yang Tuhan katakan. Dan stop marah-marah. Amin. Kita mau belajar lewat firman Allah ini. Kita mau latih pendengaran kita agar kita selalu cepat mendengar. Banyak orang yang tidak mau mendengar. Tren anak muda sekarang lebih percaya kepada media sosial, lebih percaya kepada Google daripada firman Allah atau daripada perkataan orang tua. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya di akhir zaman kita harus memperlengkapi diri kita untuk kita penuh dengan firman dalam hidup kita. Apapun yang kita dengar, kita mau filter sebaik-baiknya. Ketika mendengar firman Tuhan, kita cepat untuk menangkap firman Tuhan dalam hidup kita. Latih pendengaran kita, saring pendengaran kita. Kalau kata-kata negatif tentu kita tidak akan mau mendengar itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Cepat mendengar. Kalau kita ingat kejadian kapal Titanic, waktu awak kapal sedang memasukkan barang-barangnya, ada yang bertanya, kapal ini tidak akan bisa tenggelam ya? Awak kapal mengatakan, iya, tidak bisa tenggelam. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mengarungi lautan dan ketemu gunung es yang sangat besar? Sudah diinformasikan bahwa mereka harus
mengurangi kecepatan mereka. Kapten kapal tidak mau mendengar. Kapten kapal tetap bertahan, tidak memperlambat laju kapal tadi. Apa yang terjadi? Kapal tersebut tenggelam. Seringkali kesombongan membuat saya dan saudara lupa kita membutuhkan nasihat yang benar. Seringkali kita tidak mau mendengarkan apa firman Tuhan katakan. Kita lebih memilih keegoisan kita. Kita lebih membela diri kita. Dan kita tidak menyadari bahwa ada firman yang selalu menuntun kita. Sehingga kita seringkali menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku bisa mengalami hal ini? Padahal karena akibat kita sendiri, kelakuan kita sendiri yang tidak mau dengar akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar lewat firman Allah. Firman Allah sudah mengajar kita untuk kita selalu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Perkataan kita harus kita koreksi, kita filter, kita renungkan terlebih dahulu sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Ada quotes yang mengatakan, think before talk. Berpikir sebelum berbicara atau berkata-kata. Kata think tadi, T, is it true? Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita mau berpikir merenungkan dulu, apakah yang akan kita katakan itu benar? Is it true? Apakah itu benar? Kalau kita masih ragu-ragu, jangan kita katakan. Itu berbahaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, is it helpful? Apakah itu berguna, bermanfaat bagi orang yang mendengar perkataan kita? Mari kita mau belajar bijaksana dalam berkata-kata. Sehingga kita akan melihat bahwa Tuhan itu akan terus membawa kita menikmati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau setiap perkataan kita itu berbuah, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Selanjutnya yang ketiga, sebelum kita berbicara, is it inspiring? Apakah itu bisa menginspirasi orang lain? Tuhan katakan, perkataan kita itu harus menjadi manfaat bagi banyak orang. Seperti madu yang manis. Saya percaya kita semua punya banyak kesaksian. Amin. Kita bisa bertahan dalam menjalani hidup ini dengan berbagai masalah. Itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya pun merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya pribadi. Bahkan keluarga, tidak sedikit tantangan yang kami hadapi. Tapi ketika Tuhan beserta, maka segala sesuatu begitu indah Tuhan buat. Kita mau belajar untuk merespon setiap firman Allah. Kita mau belajar untuk memperkatakan yang benar sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya dikatakan, is it necessary? Apakah itu penting? Banyak perkataan kita yang tidak penting yang kita katakan, apalagi di media sosial, tidak penting kita ketik. Yang justru membuat sakit hati sesama kita. Kita lagi kecewa, kita lagi marah, kita lagi sedih. Kita curhat di Facebook. Kita sampaikan isi hati kita di Facebook dengan jari-jari kita. Memperkatakan apa yang menjadi isi hati kita, kemarahan kita tanpa berpikir apakah itu penting bagi orang lain, penting bagi pribadi kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan apa yang terjadi di dunia ini. Kita berbeda, kita berharga, kita istimewa, kita milik Tuhan.
Kita segambar dan serupa dengan Allah. Jangan sampai gambar dan rupa Allah itu tidak ada dalam pribadi saya dan saudara. Kita mau memperbaiki kehidupan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Yang terakhir dikatakan is it kind? Apakah itu baik kita sampaikan? Kalau itu tidak baik, jangan kita sampaikan. Ketika kita berhadapan dengan masalah, mungkin dengan seseorang, kita doakan. Kita komunikasikan. Sehingga itu menjadi hal yang baik di mata Tuhan. Karena dikatakan di dalam firman Allah, kita harus lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Karena kemarahan firman Allah katakan di sini, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika kita emosi, ketika kita marah, kita mau mengelola hati kita. Kita mengelola pikiran kita. Sehingga kita bisa merasakan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau memperkuat hidup kita dengan kebenaran firman Allah. Kita mau belajar dari firman Allah ini. Selanjutnya kita lihat di sini. Di ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Firman Allah yang menjadi pedoman dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Allah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita menjalani hidup ini. Jangan pernah kita ragukan firman Allah. Jangan pernah kita lebih percaya kepada kata orang daripada kata firman. Jangan pernah kita lebih percaya kepada media sosial daripada kata firman. Belajar untuk kita memperbaiki diri kita, merenungkan firman Allah siang dan malam. Firman Allah katakan di kitab Mazmur, apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Saya percaya semua kita mau berhasil. Tapi syaratnya, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Seorang Edgar Dales katakan, 10% yang kita baca itu akan kita ingat dalam 2 minggu. 20% apa yang kita dengar, itu akan kita ingat. 30% apa yang kita lihat itu akan kita ingat selama 2 minggu. 50% apa yang kita lihat dan dengar, itu akan kita ingat. 70% apa yang kita perkatakan itu akan kita ingat. Tapi 90% apa yang kita katakan dan kita lakukan itu akan kita ingat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, firman Allah begitu luar biasa mengingatkan kita. Jangan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia. Setelah kita pulang ke rumah kita lupa akan firman Allah dan kita melakukan dosa yang sama. Kita mau belajar kembali kepada firman Allah. Apa yang menjadi penghalang kita dalam kita mengenal Tuhan lebih baik? Apa yang membuat doa kita terjawab, tidak terjawab dalam hidup kita? Belajar mencari jawabannya lewat firman Allah dan pimpinan Roh Kudus. Doa-doa kita itu akan Tuhan dengar, Tuhan akan kabulkan. Firman Allah itu akan terus kita ingat ketika kita mau mendengar dan melakukan. Saya percaya kita semua sedang dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan.
Kita percaya kita semua ingin menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Apa tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara? Tentunya untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Sudahkah kita beri yang terbaik buat Tuhan? Tadi Bapak Gembala sudah sampaikan pelayanan kami ada di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kami memakai air sumur, warnanya coklat. Kalau tidak hujan, jernih. Tapi kalau hujan, kembali coklat. Kalau sumur yang sebelah sudah kering, harus pakai yang sebelahnya bukan coklat lagi, hitam. Tapi tidak mengurangi sukacita kami dalam melayani Tuhan. Kami sehat, semakin gemuk, semakin diberkati Tuhan. Mari, sukacita Tuhan itu terus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan sampai sukacita kita hilang karena keadaan yang kita hadapi. Orang seringkali mengatakan, sukacita saya hilang karena saya tidak punya uang. Tapi coba kita berkata kepada diri kita sendiri, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada memberikan sukacita dalam hidup kita. Saya percaya sukacita tidak dipengaruhi oleh keadaan, lingkungan, bahkan orang lain. Tapi itu keluar dari diri kita sendiri. Buah roh itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Amin. Dan kita harus mengaplikasikan firman Tuhan. Sehingga sukacita itu terus keluar, terpancar lewat wajah kita, lewat kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kita mau senantiasa mengontrol kemarahan kita, menjaga perkataan kita, dan mengelola hati kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita punya firman, kita punya iman, dan kita mau praktekkan, maka itu menjadi berkat dan menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara pendam, tapi percayalah, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan akan senantiasa menolong, memberkati, dan akan memperlihatkan kuasa-Nya yang begitu besar. Tuhan sedang mendewasakan kita. Tuhan selalu baik. Kalau kita belum menerima jawaban dari Tuhan, tandanya Tuhan masih sedang memproses saya dan saudara. Prosesnya belum selesai. Yang Tuhan ingin lihat itu kemurnian iman kita. Jangan katakan Tuhan itu selalu menguji saya dan saudara, tapi katakan Tuhan selalu mendewasakan saya dan saudara, memproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Ketika kita punya kesaksian yang bisa kita bagikan kepada orang lain pun dikuatkan, orang lain pun diberkati. Mari kita kurangi mengeluh, kurangi menggosip, kurangi memperkatakan kata-kata yang tidak penting. Banyaklah untuk mendengar suara Roh Kudus, mendengar firman Tuhan. Banyaklah melakukan firman Allah, maka kita akan lihat buah-buah itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Allah bisa menjadi berkat bagi saya dan saudara. Teruslah andalkan Tuhan, teruslah kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan menjadi alat-alatnya yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oh Bapak Ibu, saudara-saudara baca di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, pasti hidupnya diberkati dan mengalami janji-janji Tuhan. Coba kalau saudara baca itu di kitab Raja-Raja. Raja ini, raja ini, raja ini. Selama raja-raja itu mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, dia mengalami
keadaan yang aman, diberkati saudara-saudaraku, dibela oleh Tuhan, mengalami kemenangan. Tapi kalau mereka sudah tidak lagi mendengar firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan izinkan mereka mengalami kekalahan. Ya, musuh-musuh ya mengalahkan mereka dan mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita mau lebih lagi mendengar firman Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tapi kita mau melakukan. Dalam Lukas katakan, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Ya, melakukannya dalam kehidupan kita semua. Tuhan berkati Ibu Katrin yang sudah melayani kita. Ya, menjadi saluran berkat sekian tahun. Boleh juga lewat kesaksian hidupnya dan pelayanannya. Ya, karena dia mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan tetap pelihara. Ada beberapa pengerja yang di tempat ini mereka sudah menjadi hamba Tuhan, termasuk Katrin di Kalimantan Timur. Saya pernah mengunjungi, Tuhan izinkan. Saudara Nofri Pangemanan di Manado, Tuhan izinkan saya juga bisa melayani ya, sebagai gembala di satu daerah. Dan saudari Masta Lumban Tobing, dia pelayanan di Batam, ya, diberkati Tuhan. Ada satu lagi gembala, ya, istrinya juga pengerja di sini, saudara Yunus, ya, di Riau. Kami dengan keluarga Sihan pernah ya Pak sama Ibu ke sana. Ya, mereka juga tetap ada dalam pelayanan. Mereka selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan selalu Tuhan memelihara dan memberkati mereka. Biar Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita mau senantiasa ya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya hidup kita ini semakin hari semakin menikmati janji-janji Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi, Engkau yang lebih tahu. Saya undang Ibu Gembala ke depan berdoa buat firman Allah yang kita dengar. Mari kita berdiri bersama-sama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk
ada di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami mendengar suara-Mu. Tuhan, memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau ada bersama dengan kami. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau hadir lewat firman-Mu. Firman Allah yang kami dengar, Tuhan, akan terus menjadikan hidup kami berkenan kepada Engkau. Firman yang kami dengar, Tuhan, akan menjadikan kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tanamkan firman-Mu bagi kami, Bapa. Hari ini, Tuhan, ada maksud Tuhan buat kami semua. Tuhan memberkati kami yang ada di tempat ini. Kuat sukacita Tuhan terus ada dan memenuhi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Terus bela, terus berkati apa yang dikerjakan berhasil. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Apa yang kami lakukan ini, Tuhan, ini juga berkenan di hati Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudariku yang mau dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah semua yang dikatakan di dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Tuhan tidak pernah lalai, Dia akan menepati perkataannya, janjinya. Buat kita yang percaya kepada Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mewakili jemaat-Mu yang ada, Tuhan, baik yang ada di tempat ini dimanapun mereka melihat secara online, ada hal-hal yang mereka butuhkan dan perlukan, Tuhan Yesus. Jadi permohonan-permohonan mereka saat ini dan apa yang mereka alami, Tuhan,
Kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan kami yang setia dan tidak pernah berubah. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Allah terjadi dalam kehidupan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan. Punya permasalahan di dalam rumah tangga, dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan. Memberikan jalan keluar dan berikan kemenangan. Yang kekurangan Tuhan ada. Engkau memberkati kehidupan daripada jemaat. Semua permasalahan, tantangan, semua keperluan permohonan mereka, biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa buat anak kami, Blaise dan Bril, dalam keadaan kelemahan tubuh mereka Tuhan. Kami bersatu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Juga berdoa buat Ibu Nenggolan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Ibu Uwi di dalam nama Tuhan. Juga jemaat-jemaat yang lain juga yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau dapat melakukan hal ini. Tuhan berkati persembahan umat-Mu besar kecil. Bagi mereka yang akan memberikan persembahan kasih mereka kepada hamba-hamba-Mu, Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Yang mengembalikan milik Tuhan biarlah janji Tuhan. Persepuluhan mereka, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat sebagaimana janji. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tuhan berkati semua hamba-Mu Tuhan yang melayani. Istimewa hamba-Mu yang memberikan kesaksian, Ibu Jane, dan pelayanan daripada Ibu Kantin lewat firman Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu dan Tuhan tolong juga keluarga yang ditinggalkan pelayanan di Kalimantan Timur. Sebagaimana Tuhan menyertai keberadaan hamba-Mu di tempat ini, Tuhan juga menyertai keluarga yang ditinggalkan, jemaat di sana. Kami rindu Tuhan bekerja dan nyatakan janji Tuhan. Seberapa waktu ada Tuhan dalam Tuhan rencana penyelesaian wisuda daripada pendidikan mereka, Tuhan tolong senantiasa biar nama Tuhan dipermuliakan ke depannya. Beberapa waktu bersama dengan kami, Tuhan berkati, menyertainya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau berkati bangsa dan negara kami ini, berikan keamanan, berikan kesejahteraan Tuhan, karena ada anak-anak-Mu Tuhan di dalamnya. Kesejahteraan kota negeri ini, kesejahteraan kami juga. Tuhan berikan keamanan, Tuhan tolong pekerjaan Tuhan di mana-mana saja Tuhan. Hamba-hamba-Mu melayani Tuhan. Sertai, hiburkan, kuatkan, pelihara mereka juga Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-Mu di kampung. Sekolah-sekolah tinggi Alkitab, sekolah teologi, sekolah Alkitab, semua Tuhan. Tolong dalam proses mengajar, belajar, mempersiapkan hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati juga organisasi kami, gereja-Mu secara khusus. Oh Tuhan, GPDI bukan saja ada di Indonesia, mancanegara, dimanapun saja berada. Tuhan tolong Tuhan, majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, majelis Tuhan, gereja-gereja lokal dan hamba-hamba Tuhan. Tuhan sertai dalam pelayanan, berikan hikmat kebijaksanaan dan Tuhan mengurapi mereka. Sekali lagi Tuhan berkati kedua hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih yang daripada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima
hari Minggu